Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Nurhayati, guru SMA Negeri 1 Padang Tualang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nurwakidah dan Bapak Muhammad Suryanto. Berikut ini merupakan rancangan tindakan aksi nyata saya. Lini masa tindakan saya, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjalankan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin memaparkan bersama rekan guru. Latar belakang, sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satunya ialah membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya hal tersebut, maka semua, baik guru dan siswa, akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Tujuan aksi nyata saya yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, meningkatkan keberanian, rasa percaya diri, serta disiplin diri yang kuat pada murid, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Lini masa tindakan saya. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang keempat, mempraktikkan segitiga restitusi. Yang kelima, menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara berkelanjutan. Dukungan yang saya butuhkan, yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan paling pertama, marilah kita
Semoga dengan berselawat kepada beliau kita mendapat syafaat yang telah dialir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam acara ini rangkaian acara kita ini yaitu sesi pertama kata sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parangkola, dan sesi selanjutnya pemaparan modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan nanti oleh Bu Nurhayati SPD. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parangkola kepada Bapak Muhammad Nasir. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama menghadiri kegiatan yang pada hari ini dilaksanakan oleh Al Guru Penggerak. Salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berbagai salawat dia menjadi nanti kita berdoakan yang akan bersama dan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang terhormat calon guru penggerak Ibu Nurhayati SPD yang pada hari ini alhamdulillah akan menyampaikan atau memaparkan tentang budaya positif dari modul 1.4. Mudah-mudahan pemaparan yang nanti disampaikan oleh calon guru penggerak memotivasi bagi guru-guru yang lain yang belum tergabung dalam calon guru penggerak untuk bergabung, sehingga nantinya keseluruhan guru-guru di Indonesia khususnya di SMA Negeri 1 Parangkola tergolong guru-guru yang masuk dalam guru penggerak. Itu yang perlu kami sampaikan, dan mudah-mudahan kegiatan kali ini terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan dan berakhir dengan hasil yang memuaskan. Itu saja mungkin pendapat dari saya atas nama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parangkola. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir yang telah menyampaikan kata sambutannya untuk kita semua. Kita masuki acara sesi selanjutnya yaitu pemaparan modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Nurhayati SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pemahaman tentang budaya positif. Tugas saya yaitu pada program guru penggerak. Dan tak lupa pula, marilah kita selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapat manfaatnya di yaumul akhir. Amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan sedikit menjelaskan tentang budaya positif. Di sini saya bukan untuk menggurui ataupun lebih pintar ataupun mengoreksi atau menasihati guru-guru yang lain, tidak. Ini adalah pemahaman saya yang akan saya pahamkan dan saya berbagi sedikit untuk Bapak Ibu, karena di tugas saya itu memang sasarannya adalah Bapak Ibu Dewan Guru. Oke, yang pertama itu yaitu budaya positif. Budaya positif di sini adalah pembiasaan nilai positif, yang mana di dalamnya
adalah kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan karakteristik siswa. Dalam budaya positif ini ada beberapa poin penting yang harus dan memang benar-benar kita perhatikan. Oke, poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada murid. Pada tingkat pendidikan dikenal student centered learning sebagai pembelajaran yang berfokus pada murid. Perubahan paradigma didorong oleh hasil analisis mutakhir yang menunjukkan bahwa sistem yang dianut tidak lagi memberi hasil atau keuntungan yang memuaskan. Pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan adalah pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan pada tingkatan kelas. Di sini kita harus memperhatikan bahwasanya kita tidak boleh menyamakan semua siswa, karena setiap siswa punya kemampuannya berbeda-beda. Gitu juga misalnya ada siswa dia yang mampu dalam bidang eksak, terutama matematika, ada dia juga yang suka pelajaran seperti penjas. Jadi untuk siswa di sini di perubahan paradigma belajar ini kita harus memperhatikan benar-benar berfokus pada siswa, pada murid. Jadi untuk sebelum-sebelumnya itu kita selalu memikirkan pembelajaran tentang kita. Sampai nggak materi ini, tuntas nggak materi ini setiap semester. Tapi kalau untuk di sini kita harus perhatikan kira-kira siswa ini bisa nggak sampai materi ini. Kalau memang nggak bisa, kita cari yang lebih mudahnya lagi, sehingga dia tetap tercapai walaupun mungkin tidak bisa sempurna. Kita tidak bisa memaksakan siswa. Yang perhatikan untuk perbedaan tentang pergeseran paradigma belajar abad 21 ke yang sekarang. Di abad 21 itu informasi tersedia di mana saja, kapan saja. Sedangkan pergeseran dan perubahannya itu menjadi pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Ini di sini selama ini saya nggak usah jauh-jauh. Saya melakukan informasi ini biasanya saya yang cari pembelajaran, saya yang buat PowerPoint, saya yang buat model pembelajaran, saya yang buat materi sebanyak-banyaknya, kemudian saya berikan ke siswa. Itu yang dulu-dulu sampai semester yang terakhir semalam, semester 1. Tapi ini di semester 2 ini sudah saya rubah sedikit, walaupun tidak sampai 100%, setidaknya sudah ada 50%. Saya rubah kemarin, saya cuma mengarahkan mereka untuk apa yang dicari medianya. Saya kasih judul, saya kasih mereka cara membuat model pembelajaran, saya ajari mereka untuk membuat cara membuat model pembelajaran yang bagus, misalnya dari Canva. Itu udah saya coba dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah mengirimkan dan luar biasa bagus dibandingkan sama model pembelajaran yang pernah saya buat semalam, cuma PowerPoint aja. Sedangkan mereka ada suara mereka, kemudian materi-materi itu semuanya bagus-bagus sesuai dengan kemampuan mereka yang luar biasa. Saya tidak menyangka ternyata mereka lebih luar biasa dalam membuat materi pembelajaran. Apalagi saya bilang nanti akan saya upload di YouTube, mereka sangat antusias. Kemudian untuk yang kompetensi ini lebih cepat memakai mesin yang akan berubah menjadi pembelajaran diarahkan untuk mampu memuaskan masalah penanya, bukan hanya menyelesaikan masalah. Jadi di sini kita perhatikan ke siswanya dulu.
Kalau saya, ini nggak usah jauh-jauh saya lagi, karena saya semuanya ini sudah pernah melakukan yang dulu-dulu yang saya perhatikan sangat mengkhawatirkan. Biasanya saya kalau matematika jelaskan, siswanya ditanya, nggak ada yang mau nanya, langsung saya kasih soal. Kalau di sini mereka diwajibkan untuk bertanya, walaupun hanya misalnya pertanyaan-pertanyaan sepele atau Bu, saya kurang jelas bisa diulang sedikit Bu. Setidaknya mereka memang diwajibkan bertanya tanpa harus langsung kita kasih soal. Kemudian yang selanjutnya itu ada otomasi, yaitu menjangkau segala pekerjaan rutin. Dia akan bergeser, berubah menjadi pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Nah, di sini saya bentuk kelompok. Kemudian saya pilih siswa-siswa yang kira-kira memang semalam mendapatkan ranking yang lebih bisa berpikir kritis. Jadi mereka nanti yang mengayomi kawan-kawannya yang kurang mampu. Kemudian saya bilang kepada mereka, kamu yang bisa merangkul teman-temanmu, tanggung jawab pada kamu. Semalam saya perhatikan mereka presentasi juga nampak luar biasa, bahwasanya teman yang nggak bisa ngomong awalnya diam aja, datang ke sekolah cuma duduk, dia mendengarkan, dia pintar ngomong di depan. Walaupun katanya tadi malam nggak bisa tidur, tapi dia luar biasa. Ada ibaratnya perubahan dia, walaupun tidak banyak, tidak semaksimal mungkin, setidaknya alhamdulillah. Kemudian terakhir itu komunikasi, dari mana saja atau kemana saja. Perubahannya menjadi pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Ini juga tadi ada kaitannya sama diskusi dan kolaborasi. Makanya saya terapkan di semester 2 ini semua. Ini saya praktekkan di kelas 11 saja. Semua saya buat itu kelompok. Disitulah mereka itu harus bisa berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi mereka tidak harus sendiri-sendiri, karena lebih baik itu ada pepatah berbahasa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Aku bilang bergantian. Oke, poin selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini kita ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ini nggak usah jauh-jauh, disiplin positif ini maksudnya datang hadir tepat waktu. Saya nggak usah ngambil jauh ya, bukan ibu saya sendiri. Kadang serang dengan maaf Pak Nasir, sering datang telat. Mungkin kalau dulu sebelum saya berumah tangga saya cepat saya datang sebelum itu jam 7.30 masih bisa. Sekarang saya ngerasa kayaknya saya belum bisa mengatur waktu. Ditambah lagi mungkin ada anak yang masih kecil, mungkin juga saya lagi ngurus orang tua yang sedang sakit. Jadi kebetulan kalau misalnya saya mau pergi cepat, ada kendala gitu Pak. Jadi itu semua memang disiplin positif ini dari kita sendiri. Kalau ada kemauan pasti kita bisa. Tapi kalau memang kita nggak ada kemauan, mau gimana pun kita tetap nggak bisa datang pagi. Untuk poin selanjutnya ini tentang pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa,
agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang dikenal dengan profil Fajar Pancasila. Inilah semalam yang dalam kita briefing itu, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Itu ada Bapak Ibu masih ingat ada 6. Yang pertama itu bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu adalah mandiri. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, gotong royong. Yang keempat, kemudian apa Bapak Ibu? Berpikir kritis. Yang kelima itu ada berbineka global. Kemudian yang terakhir itu ada kreatif. Oke, poin selanjutnya itu tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Seorang Pintar Bahasa Inggris Bacanya Restructuring Sekolah Disiplin, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi pelakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Ini motivasi ini bisa seperti siswa. Siswa itu kalau datang terlambat pasti kena hukuman. Itu dia motivasinya. Jadi dia itu datang ke sekolah cepat karena takut dengan hukuman, bukan dari motivasi diri dia sendiri, bukan internal, melainkan ada pengaruh dari luar karena takut peraturan. Kalau kena hukuman pasti nanti dia bahkan kena poin, kan gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kedua yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini udah sering, saya nggak usah ngambil jauh-jauh dari keponakan saya aja yang masih kecil. Dia biasa kalau suruh kerja itu dikasih upah. Jadi setiap besoknya lagi disuruh dikasih upah. Jadi ketika nggak dikasih upah dia bertanya, mana upahnya? Kalau nggak ada upahnya saya nggak mau disuruh, katanya gitu. Jadi dia termotivasi karena ada imbalannya. Ini juga tidak baik untuk Bapak Ibu, apalagi untuk siswa sekarang. Kemudian motivasi selanjutnya adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam harga diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukannya sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, inilah yang paling bagus, motivasi yang nomor 3. Dia motivasi dari diri dia sendiri. Makanya saya selalu nasihati itu anak-anak kelas 11, sebelum saya mulai pembelajaran, saya kasih mereka itu seperti video-video orang-orang yang kira-kira dia kurang sempurna. Jadi biar motivasi saya supaya mereka itu bersyukur, mereka yang diberikan dengan jasmani dan rohani yang lengkap. Kenapa mereka tidak bisa? Apalagi mereka harus membanggakan kedua orang tuanya. Kalau tidak mulai dari sekarang, mereka belajar yang benar, kemudian mencapai cita-cita yang diinginkan oleh kedua orang tuanya.
Itu yang menurut saya motivasi yang baik, yaitu motivasi yang dimulai dari dirinya sendiri. Oke, poin selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia, pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Oke, yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Meliputi kebutuhan dan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ini juga perlu kita terapkan sama siswa. Ada dia kebutuhan disayang dan terima. Dia ngerasa bahwasanya dia itu kita sayangi dan dia itu diterima sama kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, sehingga siswa berpikiran bahwa semua siswa guru itu hanya memilih mana itu siswa yang baik ataupun yang pintar ataupun yang tidak. Ini yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, jadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Penguasaan ini tidak baik ya Ibu. Kemudian untuk yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas atau kebutuhan akan kemandirian, mampu memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Ini juga sudah saya coba. Saya melakukan beberapa model pembelajaran yang kira-kira memang membuat mereka menarik, supaya mereka suka matematika. Yang awalnya mereka itu anti kali dengan matematika, apalagi menghafal rumus-rumus. Jadi setiap model pembelajaran itu saya buat seperti game-game yang tidak memakan banyak waktu, sehingga tidak membuat mereka merasa kaku, bingung, dan takut. Itu nggak bisa. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan dan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Ini tadi ada kaitannya sama yang keempat, bahwasanya siswa itu suka yang disenangi. Walaupun misalnya pelajarannya nggak suka, tapi dia suka sama gurunya. Apa yang dibilang gurunya pasti dia ikuti. Intinya gitu. Apalagi kalau misalnya anak SD, juga karena anak-anak SMA ya. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu yang pertama itu ada 5. Yang pertama itu menghukum. Di sini saya nggak pernah ngambil jauh-jauh. Saya sudah pernah melakukan kelima-limanya. Yang pertama menghukum, yang kedua nanti ada merasa bersalah. Penghukum ini dari awal saya masuk kerja ini udah saya terapkan, apalagi tentang misalnya saya kaitkan sama nilai. Saya dulu mengancam sama nilai. Awas saja nanti kalau kamu nggak mengikuti pelajaran ibu atau nggak buat tugas, maka nilainya rendah gitu. Nih, patuhi aturan saya atau awas. Kata awas itu adalah sebuah hukuman. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia
Menghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghadir kemungkinan murid marah dan dendam atau bersikap agresif. Ini ada Bapak Ibu videonya, mungkin karakter orangnya beda-beda, cuman orangnya sama, cuman dia posisi kontrol yang berbeda-beda. Yang pertama itu posisi kontrol pembunuh. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Di posisi penghukum ini siswanya belum sempat ngomong, nggak dikasih kesempatan ngomong. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Jadi 2 kali Pergi sana ke lapangan basket. gara-gara menjawab. Di sini kita belum tahu siswanya apa alasannya. Bisa aja kebetulan orang tuanya lagi sakit di rumah sakit. Masa kita nggak ada sih perasaannya sedikit pun. Entah keluarganya yang ada kemalangan, kita pun kan nggak tahu. Seharusnya kita lebih baik mendengarkan dulu apa alasannya. Kira-kira masih bisa ditolerir. Kalau bisa tidak, barulah kita boleh memberikan hukumannya. Yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah ini, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ini contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau lebih lembut lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gitu. Jadi di sini, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Membuat merasa bersalah, ada suara memelas, halu sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Di sini ini tidak bisa kita pakai posisi kontrol seperti ini Bapak Ibu, karena itu akan larinya ke perasaan, bawa perasaan. Apalagi anak-anak sekarang sedikit ke baper kepikiran. Itu kalau anak yang memikirkan ya. Kadang ada juga anak-anak yang nggak peduli juga. Oke, ini dia video pembuat merasa bersalah dengan orang yang sama, tapi dia suaranya nadanya dengan lebih lembut. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu dia video membuat merasa bersalah. Dia hanya bisa ngomong maaf, maaf, karena dia ngerasa memang gara-gara dia nanti gurunya dipermasalahkan. Ya, untuk posisi kontrol yang berikutnya itu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun posisi positif. Posisi di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Posisi seperti ini, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ini juga tidak bagus. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Di sini nanti akan ada timbul kita tidak dihormati. Kita dianggap sebagai teman aja, teman sebaya. Penghormatan mereka akan berkurang, akan lupa bahwa kita adalah seorang guru. Ini videonya, selanjutnya videonya dengan orang yang sama tapi karakternya berbeda. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dia seperti kayak nggak merasa bersalah ya kan Bu, santai-santai cengengesan gitu. Oke, selanjutnya itu yaitu posisi kontrol yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya itu kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Ini biasanya kalau kayak gini kita pakai biasanya ke guru BK atau guru piket gitu ya Bapak Ibu. Pasti ada catatannya. Ini bagus, bisa juga kita pakai. Tapi di sini belum pas, bisa dipakai tapi lihat seperti sisi apa situasi dan kondisinya. Oke, video selanjutnya posisi pemantau dengan karakter yang berbeda. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu,
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Di sini bagus di posisi pemantau. Kenapa saya katakan bagus? Di sini dia mengingatkan keyakinan, aturan, ada konsekuensi, tapi di konsekuensi dia tidak perlu diucapkan. Dia cukup tahu dia sendiri. Makanya di situ cuma diingatkan aja ada keyakinan kelas. Kemudian di posisi pemantau ini dia ada solusi. Bagaimana cara terbaik supaya tidak terjadi lagi ketinggalan. Jadi guru itu memberikan solusi juga kepada siswanya supaya siswa ini tidak bingung. Karena dia bolak-balik ketinggalan gitu. Oke, posisi terakhir yaitu posisi manajer. Inilah yang sangat bagus dibandingkan posisi-posisi yang lain. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita mengingat murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Berarti dia mengingatkan lagi keyakinan kelas. Sebelumnya sudah membuat kesepakatan, kemudian keyakinan. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini seperti janji meyakini dan harus diperbaiki. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti dia ada solusi. Di sini dia lengkap semuanya jadi satu. Oke, videonya dengan karakter siswa dan guru berbeda, tapi orang yang sama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Di sini konsekuensinya disebutin, dan konsekuensinya itu dia bersifat mendidik. Jadi konsekuensi itu bisa juga menambah ilmu pengetahuan siswa, bukan yang bersifat tidak mendidik. Oke, poin selanjutnya itu keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut sebagai suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan kelas ini sebenarnya sebelum-sebelumnya pun pasti semua guru sudah melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Tapi mungkin cuma bahasa saja. Nanti kalau misalnya jam ibu masuk, tugas harus selesai, kemudian absennya jangan banyak, kemudian jangan lagi ada yang telat masuk setelah ibu masuk, itu pasti semua guru sudah memiliki kesepakatan dan keyakinan. Cuma selama ini kan dia tidak tertulis, cuma terucapkan aja. Jadi sehingga siswa kadang-kadang lupa, tak pura-pura lupa. Tapi kalau di sini, tapi kita seguru pasti kita mengingatnya karena kita yang buat. Jadi di sini keyakinan kelas ini wajib ditulis dan bila perlu ditempel, diingatkan. Jadi siswa itu selalu tahu apa yang disepakati sama gurunya, apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka ingin yakini. Kalau kita peraturan sekolah sudah ada seperti poin-poin itulah termasuk dia kesepakatan keyakinan itu ada. Jadi kalau misalnya mereka melanggar peraturan itu udah ada, tinggal melihat di bagian poin mana yang mereka langgar. Sama nih kalau kita di kelas. Sebelum membagian di kelas, kita juga ada membuat harapan atau kekhawatiran. Di harapan inilah nanti mereka berkeluh kesah. Di harapan dan kekhawatiran mereka ngerasa khawatir bagaimana nanti nilainya kalau turun semester ini. Sedangkan kalau misalnya di harapan mereka banyak berharap semester ini misalnya dapat ranking lah Bu. Nah, insya Allah mudah-mudahan masuk 3 besar. Semua anak pasti punya harapan yang baik. Cuman kadang ada yang tercapai, kadang ada cuman angan-angan aja. Makanya harapan dan kekhawatiran itu juga perlu ditempel. Makanya itu nanti jadi keyakinan kelas. Jadi itu sebagai motivasi ketika mereka masuk di kelas, mereka baca, oh aku datang ke sini, masuk kelas ini, inilah harapanku. Jadi mudah-mudahan harapan yang mereka tulis itu terwujudkan dan kekhawatiran yang mereka takutkan itu bisa terhilangkan. Itu dia. Untuk contoh-contoh keyakinan itu ini pembentukan keyakinan kelas. Nanti ada saya buat sampel videonya yang memang sudah saya aksi nyata. Nah, ini dia contoh-contoh keyakinan kelas yang dibuat, ada beberapa poin. Nanti punya saya ada yang sudah jadi. Nah ini poin selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Inilah tadi segitiga restitusi. Bagaimana cara menghadapi masalah. Sebenarnya kalau kita ya ini semua sudah ada, cuman larinya dia ke guru BK. Cuman untuk kemungkinan untuk di kurikulum kita yang baru ini bukan hanya guru BK yang bisa menghadapi masalah, melainkan semua guru diwajibkan bisa menghadapi masalah. Jadi semuanya tidak boleh dibebankan sama guru BK. Makanya untuk kurikulum baru ini kurikulum yang luar biasa merdeka. Ini dia segitiga restitusi, segitiga dalam membuat perubahan yang lebih baik. Yang pertama itu ada 3 cara langkah ya kita menghadapi masalah. Misalnya saya buat di situ ada 2 video. Nanti yang pertama dia terlambat masuk ketika jam istirahat selesai jam saya. Jadi dia karena antrian panjang dia telat makannya lama, masuk kelasnya lama. Oke, kemudian untuk masalah yang kedua ada juga dia mengerjakan tugas di
saat jam istirahat. Rata-rata anak gitu jam istirahat dan ngerjakan tugas. Kemudian nanti setelah guru masuk dengan alasan saya belum istirahat bu, belum makan, perutnya lapar. Jadi dia menggunakan waktu belajar guru yang sudah istirahat itu untuk makan lagi di dalam kelas. Cara mengatasinya yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini kita nggak perlu harus marah-marah, tidak. Kita menstabilkan identitas itu maksudnya mensantaikan. Terutama dalam kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, berarti bukan dia. Jadi kita tidak boleh langsung menunjuk seperti tadi, tidak boleh langsung membuat dia salah, tidak. Kemudian kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Jadi merasa siswa ini nyaman dulu ngomong sama kita, sehingga dari nanti dia mengingat keyakinan kelasnya. Kemudian langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita ingatkan apa kesalahan mereka, ingatkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka salahkan tadi. Kemudian baru yang terakhir menanyakan keyakinan, apa yang sudah disepakati, apa keyakinan kelasnya. Kira-kira itu kan merupakan janji dan janji harus ditepati. Ini yang saya ceritakan tadi praktik segitiga restitusi 2 video. Yang pertama saya ini di jam istirahat dia ngerjakan tugas sementara kawannya semua Dua video ini kita perhatikan. Jika siswa melakukan kesalahan, maka kita menegurnya tidak untuk di depan teman-temannya, melainkan kita hanya berdua saja. Karena jika kita menegurnya di depan teman-temannya, itu dia merasa dipojokkan ataupun merasa dipermalukan. Video yang kedua.
Itu tahu setiap orang maksudnya kesalahan, itu sebenarnya ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Minggu lalu juga ada kelas lain yang terlambat masuk kelas. Biasa terlambat masuk kelas pasti ada. Ya, karena sudah bagus. Dia malu ambil semuanya. Nah, sekarang menurut Evi melanggar pidana kesempatan kelas atau tidak? Sekarang kita ingat kembali kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mana yang Evi tahu? Nah, sekarang menurut Eviana, disiplin waktu itu penting atau tidak? Oke, kalau penting kira-kira tindakan apa yang akan Eviana lakukan ke depannya? Saya akan disiplin waktu pertama berarti saat baiklah kalau seperti itu, kalian dari suatu kesalahannya, nanti berbalik ke dalam kelas untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ini tetap ada konsekuensinya ya Bapak Ibu kalau siswa melanggar, tapi di sini tidak disebutkan karena tidak boleh disebutkan konsekuensi, itu hanya yang tahu siswa sama gurunya aja. Oke, ini selanjutnya adalah testimoni siswa yang melakukan kesalahan tadi. Sebenarnya setiap kegiatan maupun pembelajaran kita diwajibkan itu, kalau kami ya dari guru penggerak itu diwajibkan untuk refleksi diri. Refleksi diri itu siswa itu mengungkapkan apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini. Walaupun hanya perwakilan satu kelas itu satu siswa, bergantian nanti minggu selanjutnya satu siswa yang lain. Jadi setidaknya kita tahu apa yang didapatkan, atau hanya ada yang saya cuma ingat saya suka keseruan game-gamenya. Kita dari situ kan bisa menilai, atau saya suka kuis-kuisnya. Jadi kita juga harus tahu apa yang mereka dapatkan di hari itu. Setidaknya nanti ke depannya kita bisa memperbaiki lagi. Karena di mana-mana perubahan itu Bapak Ibu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada prosesnya. Begitu Ruki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Charles dari kelas 52. Saya sangat senang karena tadi Bu Nur tidak menghukum saya karena saya tidak ikut PTN. Terima kasih Bu Nur. Kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, dan saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata-katanya mereka sendiri yang susun. Karena kalau misalnya saya yang buat, mereka jadi kaku. Ini pun mereka belum terbiasa. Semuanya video yang mereka lihat itu kaku semua. Padahal bahasanya tidak saya patokan harus gimana. Saya pun tidak merekam langsung di depan mereka. Mereka sendiri yang buat. Jadi itulah hasil dari hasil kerja mereka. Ini video pengalaman membuat keyakinan kelas tadi sudah saya lakukan di semester 2 ini, mulai kelas 11 semua, kelas 1 sampai kelas 5.
Itu tadi hasil pembuatan harapan dan keyakinan siswa. Mereka awalnya ya bingung buat harapan apa ya Bu. Tapi setiap siswa, nggak usah kan siswa kita aja, pasti semua orang memiliki harapan. Makanya harapan itulah yang kita tuliskan dan kita ingat, dan itu menjadi motivasi untuk kita. Nah ini adalah kesepakatan yang sudah diyakini, kesepakatan yang saya buat di kelas dan sudah saya yakini sama siswa saya, bahwasanya ketika saya di dalam kelas itu yang pertama itu disiplin waktu, kemudian yang kedua tertib, kemudian ada aktif, ada tanya, ada jawab, ada menanggapi ketika nanti diskusi kelompok, kemudian yang keempat itu kelengkapan materi dan tugas. Jadi tidak ada lagi yang kurang. Sebelum tampil mereka harus koordinasi juga sama saya apa-apa aja yang kira-kira, dan tugasnya apa-apa aja udah sempurna belum atau yang mendekati itu kira-kira. Kemudian 5 ada kebersihan, karena kadang di kelas ini siswa kalau udah mengalami itu pasti ada sampah sebelum masuk itu jajannya masih ada di laci. Nah itu juga kebersihan. Kemudian selanjutnya itu ada silin HP. Di sini dilarang yang berpaling ubah HP, tapi saya kalau di kelas nggak apa-apa, karena dalam pembelajaran saya itu ada membuat model pembelajaran yang menggunakan HP, pakai model Canva. Jadi mereka mengedit video itu di dalam kelas dengan teman-temannya. Itu tetap saya awasi apakah mereka mengedit video atau bukan. Itu tetap saya awasi, saya keliling, dan itu disilin HP-nya. Jadi saya juga takut, kadang kan ada siswa yang orang tuanya sakit, tiba-tiba telepon, ternyata HP-nya dimatikan, kita kan nggak tahu, tak ada kabar duka, kita kan nggak tahu itu. Jadi saya tidak melarang di pembelajaran saya siswa bawa HP, tapi saya melarang jika mereka menggunakan untuk hal-hal di luar pembelajaran. Kemudian yang ketujuh itu ada makan di kelas. Nah, siswanya kadang suka mengumpetkan makanan di kelas, walaupun cuma makan permen atau permen karet, itu saya tidak suka mereka mengunyah gitu, karena itu tidak konsentrasi menurut saya. Mereka hanya fokus sama makanan aja dan mikirin kemana. Apalagi kalau misalnya temannya menjelaskan, mereka itu hanya fokus kapan timing yang pas untuk masukkan ke mulut, tidak fokus pada temannya yang di depan ngomong apa, tidak fokus. Dia hanya fokus ke makanannya aja. Kemudian yang ke-8, semangat dan bahagia. Inilah yang saya buat supaya pembelajaran itu tidak kaku. Ada selingan kegiatan seperti game, sedikit-sedikit gamenya itu tidak lari juga ke pembelajaran, walaupun hanya bersifat mungkin kali-kali ataupun apa, setidaknya membuat mereka itu tidak merasa jenuh. Ini testimoni mereka sudah membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Mutia. Pelajaran matematika hari ini sangat menyenangkan, dan hari ini guru saya telah memberikan kesempatan pada setiap siswa di kelas 11 IPA 2 untuk mengungkapkan harapan dan kekhawatiran mereka di semester 2 ini. Harapan saya di semester 2 ini adalah yang pertama, semoga nilai matematika saya meningkat di semester 2 ini dan menjadi siswa yang lebih giat lagi dalam belajar. Dan kekhawatiran saya adalah yang pertama, saya takut ranking saya turun, dan saya takut jika saat guru menjelaskan saya kurang paham atau tidak paham. Terima kasih. Yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan materi topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pemahaman saya tentang aksi nyata budaya positif. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderatornya. Baiklah, demikian tadi pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Nurhayati, SPD. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Mungkin ada
yang mau ditanyakan tentang modul 1.4 yang mana pembahasannya itu tentang budaya positif. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh, silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu sebagai calon guru penggerak Kabupaten SMA Negeri Tegal. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pergeseran daripada nilai-nilai pembelajaran. Salah satu tadi dikatakan adalah untuk berdiskusi, untuk selalu berdiskusi terhadap siswa. Itu metode yang ditekankan untuk dipakai. Pertanyaannya, ini yang saya alami, saya selalu menemukan siswa yang minat belajar untuk berdiskusi ini rendah. Jadi bagaimana caranya untuk memotivasi siswa supaya menggunakan metode berdiskusi ini bisa tinggi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Budi Kurniawan telah menyampaikan pertanyaannya. Gimana supaya diskusi siswa itu tinggi ya Pak Budi Pak? Ya, kalau menurut saya berdiskusi siswa itu kan ada ketika kita melakukan kegiatan kelompok buat kelompok, ada pembelajarannya itu kelompok. Di sini siswa itu memang harus diwajibkan masing-masing dibagi. Ada yang sistem, ada yang bertanya 2 orang, ada yang presentasikan 1 orang, ada yang sebagai moderator, kemudian ada yang menanggapi, dan juga nanti ada yang menjawab. Bertanya ini maksudnya kalau dia presentasi di depan, dia membalikan kepada teman-temannya apakah misalnya ada yang kurang dari presentasi kami ini. Jadi masing-masing siswa itu harus aktif. Disitulah nanti ada penilaian mereka diskusinya. Kemudian untuk diskusi ini semalam itu juga sudah saya sampaikan dengan kebetulan sama PP saya, pembina pelatih saya, bagaimana Pak kalau misalnya saya melakukan kelompok siswa di kelas itu, siswa ada yang tidak suka dengan pembelajaran kelompok, karena dia mengatakan bahwasanya di kurikulum Merdeka nanti kita itu tidak bisa memaksakan siswa kalau dia tidak suka berkelompok, kita tidak bisa memaksakan dia untuk berkelompok. Jadi kalau misalnya dia dalam satu kelas ada bisa berkelompok, ada yang tidak, kita tidak bisa itu pakai sistem berkelompok. Jadi setiap kelas beda-beda Pak pembelajarannya. Itulah dia tugas guru Merdeka Belajar. Makanya di kurikulum Merdeka Belajar ini banyak cara. Disinilah guru disuruh belajar. Berarti untuk kalau misalnya saya sendiri 5 kelas, dalam 5 kelas itu ada yang bisa sistem kelompok, ada yang tidak. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk berkelompok. Berarti mereka ini memang tidak bisa. Kita harus mengikuti kemauan inilah di sini. Kemauan mereka mau ada pembelajaran apa yang bisa. Maka di sini dikembalikan lagi pada kita. Apakah kita mampu dalam sistem seperti itu? Itu kira-kira. Jadi kalau misalnya ke depannya semoga apa yang saya terangkan ini bisa berjalan minimal nggak sampai 100% atau 80% menjadi, dan semoga ke depannya Bapak Ibu juga bisa menerapkan walaupun mungkin sedikit-sedikit menjadi, karena perubahan saya ingatkan lagi tidak bisa semudah kembalikan telapak tangan, semuanya juga butuh proses. Oke, terima kasih. Kembalikan ke Baik Bapak Ibu, demikian tadi ini sesi tanya jawab kita. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di sini dalam pemaparan modul 1.4 budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Nurhayati SPD.
di mana ini merupakan satu tahapan proses untuk menjadi seorang guru penggerak, dan semoga untuk tahun-tahun berikutnya akan ada guru-guru yang menjadi calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Padang Kuala. Demikian tadi rangkaian acara kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Semoga kegiatan kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Stuti, rekan kerja Ibu Nur Hayati di SMA Negeri 1 Padang Tualang. Menurut saya budaya positif yang telah disampaikan Bu Nur Hayati sangat sesuai dan baik. Selama ini secara sengaja atau tidak kami telah melakukan hal yang menurut siswa sebagai paksaan. Semoga kedepannya kami rekan guru dapat menerapkan budaya positif baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya pribadi berterima kasih kepada Ibu Nur Hayati sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 yang telah memberi paparannya tentang aksi nyata pembelajaran 104 budaya positif, khususnya mata pelajaran matematika. Saya sangat mendukung dan saya sangat terinspirasi dengan metode-metode, dengan solusi-solusi yang mana banyak anak didik kita ini tidak mengerti, tidak memahami. Disitulah kami baru sadari bahwa pentingnya guru penggerak ini. Untuk itu saya mendukung terus program pemerintah tentang calon guru penggerak untuk berikutnya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, masyarakat dibutuhkan. Terima kasih. Sumut sehat, sumut bermartabat.